Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Siang hari ini insyaallah kita masuk ke kisah yang ketujuh dari kisah-kisah yang ada di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Muallif memberi judul kisah yang ketujuh ini, La tafdohni bi Rasulillahi wa man ma'ah. Jangan membuat aku malu di depan Rasulullah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang bersamanya. Di sini muallif mengetengahkan dua hadis. Keduanya masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi yang satu dicantumkan dalam kedua hadis ini dicantumkan dalam dua bab yang berbeda. Begitu juga diriwayatkan oleh yang lainnya selain Imam Bukhari. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga yang lainnya, dan masing-masing melengkapi yang satu dan yang lainnya. Untuk mempersingkat, saya tidak baca satu persatu hadis-hadisnya, akan tetapi saya coba kisahkan di dalam satu rangkaian dari beberapa riwayat tersebut. Karena kalau dibaca semuanya ada yang berulang, tapi ada riwayat yang satu tidak dimuat dalam riwayat yang lainnya, itu yang ditambahkan dalam kisah yang akan diuraikan insyaallah ta'ala. Judulnya tadi disebutkan oleh muallif, La tafdohni bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu. Jangan membuat aku malu di depan Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Ini diucapkan oleh salah seorang sahabiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada suaminya yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini yang meriwayatkan kisah ini. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika terjadi perang Khandaq, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kelaparan. Ketika perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1000 orang lebih menggali parit yang ada di sebelah utara Madinah. Kenapa? Karena utara Madinah itu terbuka, sedangkan arah yang lainnya itu relatif lebih tertutup dengan perkebunan kurma atau juga dengan gunung. Nah, Rasulullah SAW kita tahu dalam kisah perang Khandaq, salah satu inisiatornya yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit di arah utara Madinah ini. Kenapa? Karena untuk mempersempit atau menyulitkan jalan kaum musyrikin yang saat itu akan menyerbu kota Madinah dengan jumlah yang sangat banyak. 10.000 tentara lebih akan menyerang kota Madinah. Maka dibuat parit, dan parit itu cukup panjang, 5.500 meter panjangnya, supaya mereka tidak bisa masuk ke kota Madinah. Juga lebarnya sekitar 4 meter dengan kedalaman 3 meter lebih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi para sahabat mengelompok-kelompokkan ketika menggali parit tersebut. Setiap 5 meter 10 orang penanggung jawabnya. Saat itu ada 1000 orang lebih dan mereka berada dalam kegentingan yang luar biasa, dan saat itu sedang musim paceklik, sedang kekurangan makanan. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang sedang menggali di samping musim paceklik juga sedang suasana genting, sehingga mereka karena kegentingan itu, diriwayatkan juga oleh Jabir bin Abdullah, mereka sampai belum makan selama 3 hari karena mengerjakan penggalian parit ini. Mungkin hanya sekedarnya makan seadanya, bahkan ada yang memang benar-benar belum makan, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kelaparan yang sangat. Kenapa? Karena dilihat oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah sampai melilitkan batu di perutnya. Saat itu ada sebagian kelompok yang menggali parit itu merasa kesulitan untuk menghancurkan sebuah batu yang sedang mereka gali, ketemu dengan sebuah batu yang sangat keras, tidak bisa mereka hancurkan, bahkan membuat pacul-pacul mereka patah. Kemudian mereka lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni nazil, saya yang akan turun, kata Rasulullah. Maka Rasulullah turun. Nah, ini dilihat oleh Jabir, dia melilitkan batu di perutnya karena kelaparan. Maka saat itu Rasulullah SAW memukul batu yang tadi dianggap keras oleh para sahabat yang lain itu, dan batu tersebut luluh lantak, pecah dengan 3 kali pukulan Rasulullah SAW. Setiap pukulan berhasil memecah batu tersebut sepertiganya dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Dan Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat, ketika cahaya itu muncul, maka Allah memperlihatkan kepadaku dalam cahaya tersebut pada pukulan yang pertama istana-istana yang ada di Syam, dan malaikat Jibril mengatakan bahwa nanti umat Muhammad ini akan menguasai istana tersebut. Maka Rasulullah ketika melihat cahaya itu, dia bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian memecahkan lagi, mengangkat lagi yang kedua kali, lalu pecah sepertiga yang kedua, terlihat lagi cahaya. Rasulullah melihat dalam cahaya tersebut istana-istana yang ada di Persia. Malaikat Jibril mengatakan umat ini akan menguasai wilayah Persia, istana-istana itu akan dikuasai oleh kaum muslimin. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Lalu yang ketiga, dan ini yang pukulan yang terakhir dari beliau, meluluh lantakkan semuanya, terlihat lagi cahaya, dan yang terlihat oleh beliau gerbang kota San'a, Yaman, juga istana-istana yang ada di dalamnya. Semuanya itu akan dikuasai oleh kaum muslimin. Itu merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW kelaparan seperti itu, maka dia minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya minta izin ke rumah dulu. Apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah? Dia ke rumah lalu bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah. Kasihan Rasulullah SAW, yang dia ingat Rasulullah SAW. Dan Jabir ini sebetulnya seorang yang miskin hidupnya. Akan tetapi bukan berarti miskin itu selamanya tidak ada makanan, selamanya tidak ada minuman. Saat itu dia sedang memiliki makanan walaupun hanya sedikit di rumahnya. Kata istrinya, ada gandum 1 sok, kemudian kita akan memiliki anak kambing, ada kambing yang kecil. Kalau begitu, kata Jabir bin Abdullah, saya akan sembelih kambingnya, kemudian kamu masak gandum tersebut, dibuat tepung, dihaluskan. Maka dihaluskan, dikerjain oleh istrinya, dilembutkan dengan maksud dicampur dengan air, maksudnya untuk membuat roti. Kemudian Jabir bin Abdullah menyembelih kambing tersebut.
lalu dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam panci, dinaikkan ke dalam tungku, dimasak. Ketika dianggap sudah hampir matang, maka dia berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berangkat menuju Rasulullah, istrinya mengatakan yang tadi, "Wahai Jabir, la tafdohni bi Rasulillahi wa man ma'ahu." Jangan membuat aku malu di depan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang ada bersamanya. Maksud istrinya, jangan membuat malu itu, kita punya makanan ini hanya sedikit. Jangan ajak banyak orang, pelan-pelan saja ajak Rasulullahnya, pelan-pelan ajak Rasulullah. Kalaupun mau, kata istrinya, untuk mengajak yang lain, ya mungkin 2 atau 3 orang diajak tidak apa-apa. Maka ini tidak boleh mengajak Rasulullah dengan suara yang terdengar oleh yang lain, tidak enak. Yang lain juga sama lapar. Kalau diajak semua tidak memungkinkan. Ini cukupnya hanya untuk 2 orang atau 3 orang saja, sedikit. Maka dia mengatakan, iya siap. Kemudian dia berangkat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, tu'ayyim lana. Ada sedikit makanan. Dia pelan-pelan bicaranya kepada Rasulullah, sebagaimana pesan istrinya. Ada sedikit makanan di rumah. Fata'al anta wa nafarun ma'ak. Ayo engkau datang ke rumah dan ajaklah beberapa orang saja, beberapa orang ke rumah. Kenapa? Karena sedikit makanannya. Rasulullah SAW mendengar ajakan dari Jabir ini. Tiba-tiba Rasulullah SAW berteriak kepada seluruh sahabat yang ada di Khandaq saat itu. Dia mengatakan, inna Jabiran qad sana'a suran. Sesungguhnya Jabir sudah membuat makanan. Fahayya halla bikum. Halummu musri'in. Ayo segera kita ke rumah Jabir semuanya. Kita pergi semua ke rumah Jabir. Maka semua orang mendengar ada makanan. Rasulullah SAW itu lantang suaranya, maka semua berhenti bekerja. Ini 1000 orang lebih. Mereka menuju rumah Jabir. Semuanya yang pucat Jabir. Jabirnya pucat, makanan sedikit. Dia mengatakan dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Baihaqi, dia falaki tu minal haya ma la ya'lamuhu illallah azza wa jalla. Aku merasa malu, tidak ada yang mengetahui rasa malu ini kecuali Allah azza wa jalla. Dia mengatakan di hatinya, ja'al khalqu ansa'in min syair. Bagaimana mungkin seluruh manusia datang ke rumahku padahal di rumahku hanya ada 1 sok kurma, hanya sedikit makanan. Maka dia berangkat lebih dulu menuju ke rumahnya, dan Rasulullah di belakang mengikutinya dengan diiringi 1000 orang. Dan 1000 orang ini bukan sembarang orang, mereka orang yang sudah lapar, 3 hari tidak makan. Mereka pergi ke rumahnya Jabir bin Abdullah semuanya. Tapi tadi ada yang dipesankan terlebih dahulu oleh Rasulullah kepada Jabir. Sebelum dia pergi ke rumahnya, kata Rasulullah SAW, wahai Jabir, jangan dulu diangkat makanan yang ada di tungku, di panci, jangan dulu diangkat. Begitu juga roti yang sedang diseduh atau yang sedang diolah itu jangan dulu diselesaikan, dibiarkan. Yang sudah dicampur jangan dulu dibentuk menjadi roti-roti, biarkan dulu. Maka Jabir bin Abdullah itu pergi ke rumah istrinya. Bagaimana tanggapan istrinya? Kata istrinya, melihat Jabir diiringi di belakangnya dengan ribuan orang seperti itu, kata istrinya kepada suaminya, bika, waihak, celaka kamu ini. Bukankah saya sudah bilang jangan memanggil banyak orang seperti itu? Kata istrinya, kata Jabir bin Abdullah, aku sudah melakukan apa yang engkau sarankan, tapi nggak tahu Rasulullah tiba-tiba manggil yang lain, manggil sahabat yang lain. Nah, istrinya yang tadinya sudah marah kepada suaminya dan menghardik suaminya itu mendengar hal itu, maka balik dia yang menenangkan suaminya. Suami yang sedang pucat itu ditenangkan oleh istrinya. Kalau Rasulullah sudah mendengar apa yang engkau ucapkan tadi, tapi dia sudah tetap memanggil yang lain, maka
kita tenang, semua serahkannya kita serahkan semua ini kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW tiba di rumah Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan, kata Jabir bin Abdullah, fabaswaqa fihi wa baraka. Rasulullah SAW mendatangi makanan yang masih ada di panci, yang potongan-potongan daging kambing tadi itu. Kemudian Rasulullah SAW meniupnya dengan tiupan yang ringan, atau fabaswaqa itu bisa juga dengan meludahinya, mengeluarkan air liur dari mulutnya. Dan ini bukan air liur sembarangan. Tentunya kita termasuk orang-orang yang meyakini kalau air liur Rasulullah SAW, bahkan semua yang keluar dari tubuh Rasulullah SAW itu semuanya mengandung keberkahan. Rasulullah meniupnya, kemudian dia menuju ke adonan roti. Rasulullah juga meludahinya dan mendoakan keberkahan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ud'u khobizah, panggil wanita-wanita yang biasa membuat roti. Jangan oleh istrinya saja, panggil ke sini. Kemudian Rasulullah SAW yang mengambil adonan roti yang sedang dibuat tersebut, Rasulullah yang mengambil. Kemudian Rasulullah juga yang membuka tutup panci yang berisi daging kambing, diisikan roti tersebut dengan daging kambing tersebut, dibagikan kepada para sahabat yang sebelumnya oleh Rasulullah disuruh bergiliran antri. Berapa orang yang masuk, kemudian diberi oleh Rasulullah SAW dari roti yang sudah dibuat oleh para wanita yang tadi dipanggil. Rasulullah SAW yang membagikannya. Setiap kali mengambil daging tersebut, beliau tutup lagi, ambil, tutup lagi, dibagikan. Dan kata Jabir bin Abdullah, saat itu semua 1000 orang lebih sahabat Rasulullah SAW kebagian makanan tersebut dan semuanya kenyang. Bahkan yang ada di panci juga adonan roti itu tidak habis sama sekali, bahkan semakin banyak saja, sehingga Rasulullah SAW mengatakan karena masih tersisa banyak, kuli hadza wa ahdi, makanlah oleh kamu ini kepada istrinya Jabir dan hadiahkanlah kepada yang lain. Rasulullah SAW juga ingat bukan hanya kepada tentara-tentara, para sahabatnya yang tadi ikut menggali parit, juga ingat kepada keluarga-keluarganya. Mereka punya anak, punya istri. Semua yang ada di Madinah itu kebagi oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan keberkahan dan salah satu tanda mukjizat Rasulullah SAW yang bukan sekali dua kali kejadian menjadi banyaknya makanan atau menjadi banyaknya minuman. Itu terlihat langsung oleh para sahabat. Saya ingin menyebutkan di antara faedahnya, karena mu'alif di sini menyebutkan 17 faedah. Saya ingin bacakan sebagiannya lagi kita bacakan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Faedah yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif, kekuatan jasad Rasulullah SAW. Batu yang para sahabat lain tidak mampu untuk memecahkannya, tapi Rasulullah fisiknya itu begitu luar biasa, tentunya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW akan tetapi sebelum adanya mukjizat, kemudian dia diberi kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Rasulullah juga adalah orang yang kuat fisiknya. Tidak mungkin dia sanggup menyanggupi untuk turun sendiri kalau memang dia tidak memiliki kekuatan tersebut. Rasulullah SAW mampu memecahkannya dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, halyur Rasul fi musyarakati ashabihi ma yanubuhu min a'mal wa muhimmat. Bagaimana Rasulullah SAW ikut terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan anak buahnya, bukan hanya main tunjuk saja, bukan hanya menyuruh-nyuruh saja, akan tetapi Rasulullah juga ikut menggali, ikut menjadi bagian dari
orang yang dikelompok-kelompokkan oleh Rasulullah untuk menggali parit yang tadi diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadwalnya. Padahal dia pemimpin tertinggi umat ini. Rasulullah SAW kalau mau diam saja juga tidak akan ada yang berani menegurnya. Akan tetapi begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau turun langsung terjun sesuatu yang memang dia mampu. Bahkan ada kesulitan pada anak buahnya, dia yang mengatakan inni nazil, saya yang akan turun. Dia turun tangan langsung untuk sesuatu yang memungkinkan beliau untuk melakukannya juga. Faedah yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami kelaparan, mengalami paceklik. Maka ini sebuah hiburan bagi umat berikutnya, bagi kita semua. Kalau kita mengalami kelaparan, kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, kita jadikan apa yang terjadi kepada Rasulullah dan para sahabat itu sebagai tasliyah bagi kita. Kita katakan di hati kita, toh orang soleh selevel Rasulullah, selevel para sahabat saja kelaparan seperti itu. Kita tidak sampai kesolehan kita seperti Rasulullah, seperti para sahabat, maka wajar-wajar saja. Ini jadi hiburan tersendiri bagi kita ketika kita melihat kerusakan, ketika kita melihat bencana atau kesusahan yang dialami oleh orang-orang mulia sebelum kita. Kemudian yang keempat, kaum muslimin tidak wajar, tidak pantas menjadikan kesulitan hidup untuk berhenti dari menegakkan kalimat Allah. Liqamati dinillahi fil ard. Kita beralasan dengan hidup yang sulit, kemudian kita berhenti berdakwah, kita berhenti mencari ilmu, kita berhenti melakukan kebaikan-kebaikan karena kita hidupnya miskin, karena serba kekurangan, karena sakit-sakitan yang dahulu itu sakit lebih parah dari kita, akan tetapi tetap berada di dalam kebaikan-kebaikan. Ada orang di akhirat nanti yang berhujah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan karena saya sakit berkepanjangan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi hujah kepadanya dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub itu sakitnya jauh lebih parah daripada kamu, akan tetapi kebaikan banyak yang bisa dia lakukan dengan kondisi yang terbatas sebagaimana dirasakan oleh beliau. Ada orang yang beralasan dengan kemiskinan, kemudian Allah memberi hujah kepadanya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu hidupnya miskin, tidak punya rumah, dikejar-kejar, akan tetapi kebaikan demi kebaikan tetap dia lakukan. Ada yang berhujah dengan kekayaan atau kekuasaan yang dia miliki, sibuk. Kalau saya sibuk nih, sibuk, banyak kerjaan, makanya sholat terlambat terus, dan atau kebaikan-kebaikan yang lainnya banyak ditinggalkan karena kesibukan yang luar biasa, kekayaan, kekuasaan yang dia pegang sangat tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi hujah kepadanya dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kekuasaannya itu bahkan bukan hanya manusia yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman, bahkan binatang-binatang jin juga dikuasai oleh dia. Kamu kekuasaan apa? Paling juga jadi ketua RT atau jadi apa? Memimpin apa? Memimpin apa? Jadi presiden apa? Memimpin di rumah Jadi ketua RT juga enggak. Di Rasulullah SAW dia panglima tertinggi, panglima perang, pemimpin umat. Kemudian apa? Urusannya banyak sekali. Istrinya juga 9. Akan tetapi dia sempat untuk melakukan banyak hal. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu istrinya tidak ada yang satu. Akan tetapi bisa tidak menjadikan alasan semua itu sebagai kesibukan melakukan kebaikan. Kita pemimpin juga enggak, istri juga satu, bahkan sebagian ada yang belum. Kemudian alasan-alasan kita sangat sedikit untuk melakukan untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan, bahkan tidak punya alasan sesungguhnya, kecuali karena memang kita dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan.
Kemudian yang kelima, ini sebagai terakhir, 5 saja dulu, nanti sisanya disampaikan pada pertemuan berikutnya. Keteraturan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Rasulullah tadi ketika menggali parit? Tidak semua bergulung, berkumpul di satu tempat, pacorok, pacorok. Akan tetapi Rasulullah bagi, ini bagiannya di sini 10 orang, bagian di sini 10 orang, di sini 10 orang. Ini manajemen yang luar biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak dikumpulkan di satu tempat. Di sini juga, sama seperti itu, diatur. Bagian kebersihan umpamanya yang di masjid siapa, yang di kantin siapa. Kalau semuanya di masjid, nanti masjidnya terlalu bersih sampai lantai juga hilang semuanya, keramik-keramiknya. Akan tetapi diatur. Kenapa? Rasulullah SAW sudah mencontohkan juga dahulu demikian. Begitu juga ketertiban yang diajarkan oleh Rasulullah ketika membagikan antri makanan. Tidak berebut sahabat, akan tetapi disuruh masuk 10 orang atau 5 orang ke rumah Jabir yang sudah kemudian keluar. Ini antri, budaya antri ini bukan budaya Jepang, bukan budaya Cina katanya. Banyak orang yang memuji-muji